Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan menambah pengetahuan Anda tentang kebenaran, serta mengubah cara pandang Anda mengenai kehidupan. Dari Jakarta Praise Community Church, selamat mendengarkan. Saya beri judul khotbah saya ini Creative Being. Creative Being masih dalam budaya baru yang terus kita akan kembangkan di JPCC, yaitu budaya kreatif. Saya pikir sesuatu yang jarang kita dengar di gereja, tetapi kalau kita selidiki, dan saya berharap saudara bisa melihat apa yang saya lihat, bahwa sebetulnya ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Yang oleh gereja entah kenapa jarang diberitakan. Padahal menurut saya ini merupakan senjata, merupakan bekal, merupakan modal yang Tuhan berikan kepada kita, yang harus kita pelihara, yang harus kita kembangkan. Karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Dan Tuhan kita adalah Tuhan pencipta. He is the creator God. Dan Dia hembuskan nafasnya. Pada saat Dia menciptakan manusia, Dia menghembuskan nafasnya ke dalam debu dan tanah, kemudian manusia tersebut menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara perlu tahu bahwa the Creator God, the Spirit of God, dihembuskan ke dalam manusia. Dan dikatakan manusia tersebut kemudian menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Berarti manusia adalah creative being, makhluk yang sangat kreatif. Dan saya mau mengulang apa yang saya sampaikan kepada saudara beberapa minggu yang lalu. Bahwa sejak Kejadian pasal yang pertama kita lihat bagaimana Tuhan sibuk menciptakan langit, bumi, beserta isinya. Segala binatang, dan kemudian Dia ciptakan manusia. Tuhan sibuk untuk menciptakan. Dan kita dapati bahwa sebelum dosa masuk ke dalam dunia, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, yang manusia kenal adalah Tuhan yang mencipta. Dia tidak mengenal karakter Tuhan yang lain. Karena sakit penyakit, takut, khawatir, maut, kekurangan, semua hal tersebut baru manusia kenal sejak manusia jatuh di dalam dosa. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, yang mereka kenal adalah Tuhan si pencipta. Tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, dan karena manusia jatuh dalam dosa, manusia mulai mengenal takut, mulai mengenal khawatir, mulai mengenal maut, mulai mengenal kekurangan, mulai mengenal sakit penyakit. Karena kasih-Nya kepada manusia, kemudian Tuhan merespon kebutuhan manusia tersebut. Sehingga pada saat manusia tersebut sakit, Dia memperkenalkan diri-Nya sebagai Tuhan yang bisa menyembuhkan. Bisa mengerti yang saya maksud? Sehingga pada saat manusia tersebut mengalami kekurangan, Dia memperkenalkan diri-Nya sebagai Tuhan yang supply, yang menyediakan. Sehingga pada saat manusia tersebut mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan maut, Dia kemudian memperkenalkan diri-Nya sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Tapi itu semua mereka kenali, karakter-karakter Tuhan yang lain mereka baru kenali pada saat manusia jatuh di dalam dosa. Kalau saja manusia tidak jatuh dalam dosa, Tuhan tidak perlu memperkenalkan karakter yang lain. Tetapi tetap kita harus mengenal Dia sebagai Tuhan Sang Pencipta, the Creator God. Sudah bisa mengerti apa yang saya coba sampaikan kepada saudara? Dan manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan pada saat manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak mengambil kreativitas dari manusia.
Dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang hilang adalah kemuliaan Allah. Atau dalam New Living Translation diterjemahkan seperti ini, for everyone has sinned, we all fall short of God's glorious standard. Jadi pada saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mengambil kreativitas dari manusia. Manusia masih kreatif, tetapi yang hilang adalah kemuliaan Tuhan, atau yang hilang adalah standarnya Tuhan, kualitasnya Tuhan yang hilang. Saudara bisa bayangkan kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, apa yang manusia bisa buat? Sebab sejak manusia jatuh dalam dosa pun manusia masih sangat kreatif. Tetapi mereka kehilangan standarnya Tuhan. Itu sebabnya sekarang manusia begitu sangat kreatif, bahkan dalam mencari uang sekalipun manusia sangat kreatif. Hampir setiap minggu kita terima cara-cara kreatif dalam mencari uang dalam berupa SMS. Tolong kirim mama uang ke rekening sekian, atau tolong kirim ke rekening sekian, jangan lupa ya. Kasih tahu nanti kalau udah kirim dan lain sebagainya. Cara-cara kreatif bahkan dalam hal yang sangat negatif pun mereka masih bisa sangat kreatif. Saudara bisa bayangkan bagaimana kreatifnya manusia kalau manusia tersebut tidak jatuh dalam dosa. Bahkan sedemikian rupa Tuhan mempercayakan, sedemikian rupa Tuhan percaya kepada manusia. Sehingga pada saat Dia selesai menciptakan manusia, Dia membawa manusia tersebut ke dalam Taman Eden, taman yang Dia ciptakan. Dan kita semua tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa indahnya, Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa hebatnya. Dan Tuhan yang luar biasa tersebut menciptakan sebuah taman, dan menurut saya Taman Eden adalah taman yang Tuhan ciptakan yang luar biasa juga. Tetapi yang membuat saya kemudian takjub akan perbuatan tangan Tuhan adalah pada saat Adam kemudian dibawa ke Taman Eden dan Tuhan memberikan perintah ini kepada Adam. Saya mau kamu mengusahakan dan memelihara Taman Eden ini. Saya enggak ada kesulitan dengan kata pelihara. Karena kata pelihara adalah merawat pada posisi yang sama. Kata memelihara adalah menjaganya supaya jangan sampai rusak. Tetapi yang membuat saya kemudian takjub adalah kata mengusahakan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai cultivate. Artinya bikin taman ini lebih baik lagi. Sudah bisa bayangkan. Adam menerima tugas yang luar biasa tersebut. Ini taman bukan taman yang rusak. Ini taman-taman yang Tuhan ciptakan. Taman yang begitu indah. Dan Tuhan kemudian meletakkan Adam di dalamnya dan Dia bilang, aku mau kamu buat taman ini lebih baik lagi. Dan kita semua tahu bahwa Tuhan tidak mungkin memberikan perintah yang tidak mungkin tidak bisa dikerjakan oleh Adam. Dia memberikan perintah karena Dia tahu persis Adam mampu untuk melakukannya. Kenapa Dia tahu bahwa Adam mampu untuk melakukannya? Karena sebelumnya Dia sudah menghembuskan nafasnya ke dalam Adam. Bisa saudara mengerti apa yang saya maksud? Itu sebabnya saya katakan Adam adalah manusia yang sangat kreatif, creative being. Dan Tuhan menciptakan kita semua sebagai creative being. Sayangnya kita hanya berpikir, setiap kali kita bilang kreativitas, setiap kali kita hanya mengerti bahwa itu adalah tugasnya para seniman. Kemudian kita bilang, waduh kalau kita bicara kreativitas, kalian cuma bicara mengenai sekelompok kecil orang yang disebut dengan seniman. No. Kita semua creative being. Kita semua diciptakan oleh Tuhan, makhluk yang kreatif. Para seniman, mereka mempunyai gift di bidang-bidang tertentu, tetapi kita semua creative being. Seringkali kalau kita bicara kreativitas,
kita nggak merasa bahwa itu buat kita. Sehingga kita kemudian menutup daya kreasi kita. Kita menutup diri. Padahal, dan saya berdoa supaya pagi hari ini saudara lihat bahwa sebenarnya setiap orang di antara saudara adalah creative being. Setiap orang di antara saudara, Tuhan berikan kemampuan untuk saudara bisa berkreasi. Dan itu cukup buat saudara untuk hidup, menjalani perintah Tuhan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Nah, ini yang luar biasa. Dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-18. Dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin apa? Besar. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya di dalam Tuhan kita tidak statis. Di dalam Tuhan kita dinamis. Di dalam Tuhan kita terus bergerak dalam kemuliaan yang semakin besar. From one glory to a greater glory. From one glory to a greater glory. Itu sebabnya kenapa Tuhan memberikan perintah kepada Adam. Usahakan taman ini. Buat lebih bagus taman ini. Sebab pada dasarnya di dalam Tuhan apa yang ada di tangan kita selalu kita bisa buat lebih baik lagi. Sebab di dalam Tuhan, apa yang ada di tangan kita, selalu kita bisa buat lebih baik lagi. Selalu. Sebab di dalam Tuhan, kita nggak statis. Di dalam Tuhan, kita dinamis. Kita dibawa dalam satu kemuliaan ke dalam kemuliaan yang semakin besar. Dalam satu kemuliaan, dibawa dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu sebabnya di dalam Tuhan, saudara nggak mungkin bisa bosan. Nggak mungkin bisa bosan. So, bosan adalah tanda bahwa saudara kekurangan kreativitas. Jenuh, bosan, tanda bahwa saudara nggak melihat adanya kreativitas. Hal yang sama berulang-ulang terus. Itu sebabnya kita katakan bosan. Ada orang yang bilang, aku bosan dengan pernikahan ini. Berarti pernikahanmu kurang kreativitas. Aku bosan dengan pelayanan ini. Berarti dalam pelayanan tersebut kurang kreativitas. Berarti saudara nggak mengerti, apalagi kalau saudara bilang saudara ada di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita nggak pernah statis. Dalam Tuhan kita terus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lebih baik. Dari satu glory ke glory yang lebih tinggi lagi. That's His promise. Itu adalah janjinya. Kita bergerak dari satu kemuliaan ke dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu yang menyebabkan kekristenan merupakan sesuatu yang sangat mengasihkan sebetulnya. Bukan sesuatu yang membosankan. Sehingga kita nggak mengerti akan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Demikian juga kalau kita menikah. Dalam pernikahan kita seharusnya kalau pernikahan saudara berjalan 5 tahun, berjalan 10 tahun, berjalan 15 tahun. Seharusnya saudara berjalan dari satu kemuliaan ke dalam kemuliaan yang semakin besar. Sehingga kalau saudara sudah 5 tahun menikah, saudara melihat ke belakang. Pada saat saudara mulai dulu, saudara akan bilang, sekarang jauh lebih baik daripada kemarin. Kalau pernikahan saudara sudah berjalan 10 tahun, sudah berjalan 15 tahun, saudara melihat ke belakang, dan saudara lihat, sekarang jauh lebih baik daripada waktu kita mulai. Apalagi kalau sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun. Seperti yang sebentar lagi akan dirayakan oleh orang tua saya. Nah, saya tahu mereka akan bilang ini jauh lebih baik daripada saat kita mulai dulu. Sebab apa? Di dalam Tuhan kita nggak bisa statis. Dalam Tuhan kita bergerak from one glory to a greater glory. From one glory to a greater glory. Makanya kalau saudara merasa dalam Tuhan saudara statis, di dalam Tuhan saudara bosan, ada yang salah dalam kita. Ada yang salah dalam kita. Tuhan dalam doanya, Bapa kami mengajarkan kepada kita, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan saya mau beritahu pada saudara, di surga nggak ada kebosanan sama sekali. Karena Tuhan selalu membawa kita dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar.
Kita dibawa dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Artinya apa? Artinya kita bisa membuat, contoh saja, kita bisa membuat sebuah lagu lama menjadi lagu yang masih lagu yang sama. Tapi kita presentasikan dalam musik yang sangat up to date, yang sangat relevan dengan zaman sekarang. Dengan semua teknologi yang kita punya, lagu yang lama ini bisa kedengaran seperti lagu yang baru kalau kita kreatif. Bahkan bisa dijual lagi, bahkan kemudian bisa naik ke tangga puncak lagi kalau kita kreatif. Iya apa tidak? Ya. Dan manusia mempunyai kemampuan seperti itu. Dan kita sudah buktikan, ada beberapa orang yang sudah membuktikan hal tersebut bisa dilakukan dan bisa terjadi. Asal saja manusia tersebut kreatif. Asal saja kita mau melihat persoalan kita dari perspektif yang berbeda. Asal saja kita mau melihatnya dengan berpikir out of the box. Keluar dari kotak yang selama ini diberikan kepada kita. Artinya apa? Kalau di dalam Tuhan kita terus bergerak dalam kemuliaan yang semakin besar. Berarti di dalam Tuhan kita harus selalu siap dengan yang namanya perubahan. Selalu harus siap dengan yang namanya perubahan. Karena di dalam Tuhan kita akan selalu menikmati perkara-perkara yang baru. Alkitab berkata, kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Dalam kitab Mazmur dikatakan, nyanyikanlah nyanyian yang baru buat Tuhan. Tuhan suka sesuatu yang baru. Karena di dalam Dia kita tidak statis, kita terus bergerak. Nah kalau kita mau sesuatu yang baru, berarti kita harus siap dengan perubahan. Siapa yang mau rumah yang baru? Angkat tangan tinggi. Yang lebih baik dari yang saudara punya sekarang. Lihat. Siapa yang mau mobil yang baru? Angkat tangan tinggi. Lihat. Setiap kali saudara mau yang baru, berarti apa artinya? Artinya saudara harus adjust. Saudara harus adjust. Kalau saudara punya rumah yang baru, sama seperti tempat yang baru yang kita dapati sekarang, kita harus adjust. Adjust artinya apa? Kita harus belajar lagi. Kita harus belajar lagi. Setiap kali saudara ganti gadget saudara, setiap kali saudara ganti handphone saudara, saudara harus adjust. Apa artinya adjust? Saudara harus belajar lagi. Betul? Saudara harus belajar lagi. Kalau saudara nggak mau belajar, berarti saudara nggak bisa memakai handphone saudara tersebut sampai maksimal. Betul apa tidak? Nah ini lucunya kita mau yang baru, tapi kita nggak mau belajar. Kita mau yang baru, tapi kita nggak mau adjust. Karena pada dasarnya daging kita ini nggak suka terhadap perubahan. Tapi kalau kita mau yang baru, kalau kita mau bergerak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya, kita harus selalu berarti adaptable. Kita harus selalu berani untuk adjust dan kita harus selalu terus mau untuk belajar. Jangan minta sama Tuhan hal yang baru kalau saudara nggak mau belajar. Jangan minta sama Tuhan promosi. Jangan minta sama Tuhan next level. Jangan minta sama Tuhan gaji yang baru. Jangan minta sama Tuhan sesuatu yang baru kalau saudara nggak mau adjust dan kalau saudara nggak mau belajar. Itu sebabnya saya katakan tua itu bukan masalah umur. Tua itu kalau saudara berhenti untuk belajar. Tua tidak ada masalah dengan umur. Tua adalah pada saat saudara berhenti belajar. Saudara usianya bisa sangat muda, tapi kalau saudara nggak mau belajar lagi, saudara tua. Saudara bisa usianya banyak, tapi kalau saudara terus mau belajar, saudara masih muda. Halo? Nah, perhatikan. Buka kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28.
Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Perhatikan, pada saat Tuhan menciptakan manusia, Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia tersebut. His spirit, the creator spirit, dihembuskan ke dalam manusia. Dan kemudian di ayat 28 dalam Kejadian pasal yang pertama, Tuhan memberikan perintah seperti ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan. Setelah Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam manusia, manusia tersebut menjadi makhluk yang hidup. Dia kemudian kasih perintah. Dia bilang begini, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kalau saya boleh pakai bahasa saya sehari-hari, seolah-olah Tuhan bilang begini, aku sudah berikan semua yang kamu perlukan. Itu sebabnya sekarang beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. You have all you need. Kamu sudah punya apa yang kamu perlu untuk kamu bisa beranak cucu, bertambah banyak, dan menaklukkan bumi. Use your creativity. Yang sudah aku berikan kepadamu. Pakai semua kreativitas tersebut untuk kamu beranak cucu, bertambah banyak, dan menaklukkan bumi. Use it. Pakai itu. To solve your problem. To meet your needs. Pakai semua yang aku sudah beri. Semua kreativitas yang aku sudah berikan kepadamu. Yang aku sudah hembuskan kepadamu. Pakai itu. Pakai itu dalam keluargamu. Pakai itu dalam hubungan suami istri. Pakai itu dalam menaklukkan bumi. Pakai itu dalam pekerjaan. Pakai itu di dalam pelayanan. Pakai karena aku sudah memberikannya kepadamu. Itu sebabnya kita butuh kreativitas dalam hubungan suami istri. Itu sebabnya kita butuh kreativitas dalam keluarga. Itu sebabnya kita butuh kreativitas dalam kita berusaha. Itu sebabnya kita butuh kreativitas dan semuanya sudah Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita nggak sadar bahwa kita punya itu. Kita nggak sadar bahwa Tuhan sudah membekali kita dengan hal-hal tersebut. Saya baru pulang pelayanan dari Belanda. Dan setiap kali saya punya kesempatan untuk melihat televisi, menonton siaran berita, selalu mereka bilang, atau selalu ada kata ini yang keluar, yaitu krisis. Crisis, economic crisis. Europe sedang mengalami economic crisis. Dan sedemikian rupa sampai pembicaraan di gereja pun sama. Kita sedang mengalami krisis. Saya punya kesempatan untuk bicara di depan para bisnismen Belanda. Dan mereka pun bicara hal yang sama. Kita sekarang sedang mengalami krisis. Tapi saya beritahukan kepada mereka, ini yang saya tahu tentang krisis. Bahwa di setiap krisis, dimanapun krisis itu berada, di setiap krisis selalu ada seseorang atau sebuah perusahaan yang mengambil keuntungan dari krisis tersebut. Pikirkan baik-baik. Dalam setiap krisis selalu ada seseorang atau selalu ada perusahaan yang mengambil keuntungan dari krisis tersebut. Pertanyaannya begini, kenapa bukan kita orangnya? Kenapa bukan perusahaan kita yang mengambil keuntungan dari krisis tersebut? Kenapa kamu harus percaya akan apa yang dikatakan oleh news setiap hari tentang krisis? Hei, saya mau beritahu kepada saudara semua. Dan bukan hanya kepada mereka yang di sana, kepada kita di sini juga. Kenapa mereka bilang krisis dan lain sebagainya? Supaya pada saat kita rugi, kita nggak merasa bad. Karena toh sekarang kita sedang dalam keadaan krisis. Supaya pada saat kita dipecat atau pada saat kita kesulitan cari pekerjaan, kita semua bilang, ya memang lagi krisis, mau apa lagi? Supaya kita nggak merasa feeling too bad. Toh lagi krisis. Sehingga kita conform, sehingga kita dipaksa masuk dalam cara berpikir dunia ini,
Padahal Alkitab berkata, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, supaya kamu bisa mengerti kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dan ini yang saya tahu. Sama seperti jeruk, kalau jeruk tersebut ditekan, maka yang keluar adalah jus. Namanya orange juice. Di Belanda mereka bilang Schoederans, orange juice. Dan di mana-mana saya sudah perhatikan, kemana saya pergi, kalau saya beli orange juice, selalu jauh lebih mahal daripada buahnya. Di mana-mana saya sudah perhatikan, orange juice, jus jeruk selalu lebih mahal daripada buahnya. Kalau saudara masih belum lakukan research, pulang dari sini, beli orange juice. Dan bandingkan kalau saudara ke supermarket, beli buahnya. Di mana-mana, orange juice lebih mahal daripada buahnya. Berarti, saudara harus bayar biaya penekanan. Halo? Biaya penekanan harus saudara bayar. Berarti krisis seharusnya give the best out of you. Krisis seharusnya memberikan yang terbaik. Seharusnya mengeluarkan ide-ide kreatif dari saudara. Seharusnya membuat saudara jadi semakin excited. Seharusnya membuat nilaimu jadi semakin tinggi. Karena engkau dipaksa untuk mengeluarkan ide-ide yang baru. Engkau dipaksa untuk mengeluarkan ide-ide yang baru. Itu akan mengubah perspektif saudara mengenai krisis, iya apa tidak? Ya. Itu akan mengubah perspektif saudara mengenai krisis. Nah, buka Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-18. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Tetapi haruslah engkau ingat. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Perhatikan kalimat ini. Dalam New International Version dikatakan seperti ini. But remember the Lord your God. For it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestor as it is today. Perhatikan, Tuhan tidak memberikan kepada kita kekayaan. Yang diberikan apa? Yang diberikan apa? Kekuatan. Dia tidak memberikan kepada kita wealth atau kemakmuran. Yang dia berikan adalah the ability to produce wealth. Tuhan tidak memberikan kekayaan. Itu sebabnya jangan running around cari kekayaan. Halo? Jangan running around cari kekayaan, cari wealth. Itu yang dilakukan oleh orang dunia. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada semua kita the ability, kemampuan to produce wealth. It's in you. Ada di dalam saudara. Tapi saudara harus menemukannya. Saudara harus mengeluarkannya. Dan saya menolong saudara untuk saudara mengerti. It's in you. The ability to produce wealth. Ada begitu banyak orang running around setiap hari. Cari kekayaan. Padahal Tuhan sudah berikan. Bukan kekayaan. Tapi kemampuan untuk mencetak kekayaan. The ability to produce wealth. Beberapa hari yang lalu saya terima bingkisan. Dan saya pikir karena bingkisan tersebut bagus, saya nggak mau buka. Karena ditujukan bukan hanya buat saya, tapi juga buat saya dan istri saya. Karena disampaikan kepada saya pagi, jadi saya bawa kemana-mana bingkisan itu. Dan kebetulan hari itu saya sampai malam. Jadi kalau saudara ketemu saya hari itu, saudara akan ketemu saya bawa bingkisan.
Kemana saya pergi, setiap meeting yang saya pergi, saya bawa bingkisan. Dan hari itu, saya rasa kulit saya ini begitu kering. Karena saya baru pulang dari luar negeri, dan kalau saudara mengerti ada perbedaan udara dan lain sebagainya, kulit bisa menjadi begitu kering dan saya nggak suka ngeliat tangan saya sendiri. Saya bukan orang yang selalu pakai lotion, tapi kalau saya lihat tangan saya keriput bukan main, saya jadi takut sendiri. Kenapa tangan saya keriput banget? Seolah-olah saya lebih tua daripada umur saya. Kemudian saya mencoba untuk cari lotion. Malam hari waktu saya sampai di rumah, gift itu kemudian dibuka dan ternyata ada lotion di dalamnya. Saudara ketawa, padahal seperti itulah hidup kita. Kita nggak sadar bahwa di dalam kita ada ability, ada kemampuan to produce wealth. Tetapi kita keluar, kita cari itu di mana-mana. Padahal kita nggak sadar bahwa di dalam kita Tuhan sudah berikan kreativitas, kemampuan to produce wealth, to create wealth. Dan kita nggak sadar bahwa itu sudah diberikan kepada kita. It's in us, ada di dalam kita. Setiap orang di antara kita, Tuhan sudah berikan. Itu sebagai janjinya, itu supaya kita mengingat Dia. Itu supaya kita ingat kepada Dia. Itu sebabnya saudara nggak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri. You don't have to chase what you can attract. Saudara nggak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri. Ada begitu banyak orang menghabiskan waktu mengejar kekayaan. Bahkan begitu desperate mereka untuk mendapatkan kekayaan. Semua mereka timpa. Jalan pintas pun mereka jalani untuk mendapatkan kekayaan. Saya nggak mau. Tuhan tidak ajarkan kita seperti itu. Karena Dia katakan kita ini diberkati. Diberkati itu artinya kita ini kepala dan bukan ekor. Terakhir saya ngecek, ekor selalu ikut kemana kepala pergi. Halo, itu terakhir saya ngecek. Dan tidak sebaliknya. Betul? Nah, sekarang bayangkan kalau saudara kepala dan ini ekor saudara. Nih, kalau saudara kepala, ini ekor saudara, berarti dia akan mengikuti kemana saudara pergi. Nggak peduli kemana saudara mau pergi. Ke tempat kering sekalipun, kalau saudara pergi, kalau saudara kepala, you have the ability, saudara punya kemampuan to produce wealth. Di tempat kering sekalipun, tempat ini akan menjadi tempat yang basah, karena saudara punya kemampuan to produce wealth. Karena begitu saudara ngecek, hai, ekor saya masih di belakang. Tetapi kalau ini jadi kepala saudara, saudara jadi ekor. Maka saudara harus kejar kemana dia pergi. Dan ini akan membawa saudara ke tempat-tempat yang saudara mungkin tidak mau. Ini akan membawa saudara ke tempat-tempat yang mungkin saudara tidak suka. Ini akan membawa saudara ke tempat-tempat yang dimana saudara mungkin harus berpisah dengan orang-orang yang saudara kasihi. Termasuk istri dan anak-anak saudara. Ini mungkin akan membawa saudara ke tempat-tempat yang saudara menyesal seumur hidup karena saudara mengejar ini. Karena dia adalah kepala dan saudara adalah ekor. Tapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. You are the head, kamulah kepala dan dialah ekor saudara. Biar dia mengikuti saudara kemana dia pergi. Hei, dengar saya baik-baik. Dengar saya baik-baik. Itu sebabnya Abraham dan Lot, waktu mereka mau berpisah, Abraham cool with it. Abraham santai banget. Dia bilang sama Lot, kamu silakan pilih duluan. Kalau kamu ke sana, saya ke situ. Kalau kamu mau ke situ, saya ke sana. Kalau kamu ke situ, saya ke sana. Saya nggak akan ganggu kamu. Pilih duluan. Mau perusahaan yang mana? Mau ngambil orang-orang yang mana? Yang canggih-canggih kamu ambil, nggak apa-apa. Go. No problem. That's the faith of Abraham. Kita ini dikatakan keturunan dia. Karena dia mengerti dialah kepala dan bukan ekor. Kamu mau ngambil klien-klien yang bagus, Lot, go.
betul dia. Waktu saya baca itu saya bilang, wow, berani betul. Kamu mau mengambil klien-klien yang bagus, sok. Kamu mau mengambil orang-orang yang bagus, silakan. Kamu mau mengambil daerah yang bagus, be my guest. Aku akan ambil sebaliknya. Kalau saja saudara punya iman yang seperti ini, sama seperti bapamu Abraham, tahu Tuhan kasih the ability to produce well. Wherever you go, tempat kering sekalipun jadi basah karena saudara. Because I give you the ability to produce. Saya bukan hanya sekedar berkhotbah untuk mendapatkan tepuk tangan. Saya berkhotbah supaya saudara punya iman. Supaya saudara mengerti. Supaya saudara menemukan jati diri saudara. You are a creative being. Apalagi kalau kemudian dikatakan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. The Creator Spirit live inside of you. Itu sebabnya saya mau salah satu nilai di gereja ini, budaya di gereja ini adalah kreativitas. Saya mau kreativitas bisa dilihat di mana-mana. Saya mau kita nggak berhenti melayani, kita temukan cara-cara yang baru, kita temukan lagu-lagu yang baru, kita temukan hal-hal yang baru senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita nggak pernah statis, kita terus bergerak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Because we are the head and not the tail. Uang, blessing, semuanya adalah byproduct. Semuanya adalah secondary. Uang, berkat, kekayaan, itu semua secondary. Semuanya adalah byproduct. Adalah hasil dari sesuatu yang lebih besar. Seringkali yang kita kejar byproduct, yang seringkali yang kita kejar adalah secondary. Kita lupa yang primary, kita lupa yang terutama. Saya kasih contoh. Mazmur 133 bilang seperti ini. Lihat betapa baiknya kalau saudara bersaudara rukun satu dengan yang lain. Kemudian di akhir ayat tersebut dia bilang seperti ini. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Berarti berkat bisa diperintahkan oleh Tuhan. Berarti berkat adalah hasil, berkat adalah byproduct, berkat adalah secondary. Yang primary apa? Yang primary adalah kerukunan, yang primary adalah keintiman, yang primary adalah kesatuan. Itu yang primary, itu yang mesti dijaga. Hubungan suami istri selama kita jaga kesatuan kita, selama kita jaga the primary unity, selama kita jaga keintiman, kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tapi sayang, banyak di antara kita yang kita kejar berkat, yang kita kejar kekayaan. Bahkan sekalipun kita harus berpisah sama istri kita, sekalipun kita harus disagree, sekalipun kita harus disunited sama istri kita, kita kejar kekayaan. Masalahnya, kalau saudara kemudian gak rukun, kehilangan intimitas, Tuhan sulit memerintahkan berkat. Saudara kehilangan double, bukan cuma saudara kehilangan intimitas, tapi saudara juga kehilangan berkat. So berkat is secondary, is a byproduct dari sesuatu yang primary. Kalau primary kita kerjakan, yang secondary datang dengan sendirinya. Itu sebabnya saya katakan, kau gak perlu mengejar apa yang bisa datang sendiri. Dalam pelayanan juga sama. Kita harus menjaga kesatuan hati. Bukan berarti kita setuju untuk segala sesuatu. But we are agree to disagree. Tapi yang paling penting kita jaga kesatuan hati. Karena selama kita bersatu, selama ada intimacy di situ,
kesanalah Tuhan bisa perintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Pada saat teman-teman praise and worship saya minta naik, saya mau saudara baca Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Saudara harus mengerti bahwa uang itu bersembunyi di balik sebuah problem. Uang itu bersembunyi di balik sebuah problem. Nanti kita akan baca ayat ini. Biarkan saya terangkan ini kepada saudara lebih dahulu. Uang bersembunyi di balik problem. Kalau saudara keluar cari uang, kemungkinan besar saudara nggak akan ketemukan uang. Karena uang bersembunyi di balik problem. Pada saat saya harus berbicara di depan para bisnismen Belanda seminggu yang lalu, karena tempatnya cukup jauh, dan saya bilang untuk menghemat waktu, biar jemput saya di kota terdekat saja, karena dari tempat saya menginap itu dekat banget ke Central Station, di mana saya bisa naik kereta. Nah, tinggal kamu jemput saya di kota terdekat untuk bawa saya ke tempat pertemuan. Saya udah beli tiket, saya udah duduk manis di dalam kereta. Semua orang yang mau berangkat juga udah pada siap, keretanya penuh. Pada saat jam di mana keretanya harus berangkat, tiba-tiba mesinnya mati. Boom. Mati. Terus kemudian ada pengumuman, kereta ini tidak jadi diberangkatkan. Kalian semua harus keluar dari kereta ini. Saya kaget, karena saya sudah perhitungkan sedemikian rupa. Kalau saya naik kereta ini, saya sampai di kota terdekat jam sekian, saya dijemput, saya dibawa, maka saya akan datang tepat pada waktunya. Sekarang keretanya nggak berangkat, dan kereta nggak berangkat bukan berarti saya bisa naik kereta yang lain, karena ternyata memang hari itu angin kencang sekali sampai menyebabkan kerusakan kereta di daerah yang harus saya lewati. Jadi semua kereta yang menuju ke arah kota yang saya sedang tuju tidak jalan. I have big problem. Ada kira-kira 100 orang bisnismen Belanda yang nunggu orang Indonesia ini datang. Nah, saya nggak mau kasih impresi sama mereka bahwa kita suka telat. You don't want to give impression. Jadi I have big problem. Naik bus udah nggak mungkin. Terpaksa saya harus naik taksi. Saya naik taksi. Dan gara-gara saya naik taksi, saya harus bayar tiket yang tadinya cuma 13 euro untuk naik kereta. Saya harus ganti bayar 155 euro untuk naik taksi. Ya, saudara kaget. Ya, saya pun kaget. 155 euro buat naik taksi. Saudara mesti lihat muka supirnya waktu saya bayar 155 euro. Happy-nya bukan main. Tetapi saudara harus tahu ini, uang keluar dari dompet saya dan masuk ke kantong dia karena dia selesaikan masalah saya. Betul? He solved my problem. Uang ada di balik sebuah problem. Kalau saudara keluar cari uang, kemungkinan besar saudara nggak akan kelihatan uang. Kalau saudara keluar dengan attitude seperti ini, problem siapa yang saya bisa solve hari ini? Semakin kreatif saudara solve the problem, semakin besar problemnya, semakin besar uangnya. Kalau saudara keluar dari tempat ini nanti, punya problem di area sini, dan harus segera diatasi, maka perhatikan, setelah saudara makan dan selesaikan problem ini, maka saudara harus keluarkan uang. Betul nggak? Karena restoran tersebut mengatasi problem kelaparan saudara. Perhatikan mulai dari sekarang, kemana uangmu pergi? Sebagian besar uang itu pergi untuk menyelesaikan problem saudara. So uang ada di balik problem.
Ini kita marah sama Tuhan pada saat kita lihat problem. Padahal Tuhan sudah bilang, I already give you the ability to produce wealth. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ketiga katakan seperti ini. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus. Semua orang katakan terus menerus. 1, 2, 3. Terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, menurut gambar penciptanya. Maka di dalam Tuhan kita gak mungkin bisa statis, karena kita terus menerus diperbaharui, terus menerus jadi lebih baik lagi, terus menerus jadi lebih baik lagi. Be a better husband, be a better wife, better parents, better in-laws, better son and daughter, better. Setiap kali di dalam Tuhan kita diperbaharui jadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Serupa dengan pengetahuan akan pencipta kita. Karena di dalam Dia kita bergerak from one glory to a greater glory. To God be the glory. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Let's do it. Inilah akhir dari pengajaran untuk sesi kali ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.jpcc.org. Dan untuk mendapatkan resources lainnya dari JPCC, kunjungi www.benih.com atau hubungi Insight Unlimited pada nomor telepon 021 536 51667.